Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsir Quran surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat ke-281. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diamalkannya, dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Tafsiran dari ayat ini, qala wahdharu ayyuhan nas yawman turja'una fihi ila Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada segenap manusia, termasuk kita tentunya, wahdharu, waspadalah, berhati-hatilah kalian semua wahai manusia, yauman, akan datangnya suatu hari, turja'una fihi ilallah, di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yaumul qiyamah. Hari itu adalah hari yang disebut dengan kiamat. Haitsu tu'raduna 'ala Allah liyuhasibakum. Yang mana pada hari itu kalian semua akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah hisab kalian. Fayujazi kulla wahidin minkum bima amila min khairin aw syarrin duna an yanalahu zulmun. Masing-masing kalian akan dibalas bima amila, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Min khairin aw syarrin, baik kebaikan atau balasan kejelekan. Duna an yanalahu zulmun, tanpa sedikit pun mendapatkan kezaliman. Ini peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Harus kita ingat selalu agar kita sadar ya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Kita akan sampai pada suatu hari di mana kita semua akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah akan menghisab kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan balasan bagi setiap amalan yang telah kita
kerjakan. Wa fil ayati isyaratun ila anna ijtinaba ma harramallahu minal makasib ar-ribawiyyah takmilun lil iman wa huquqihi min iqamis salati wa ita'iz zakat wa amilas salihat. Di dalam ayat ini juga ada isyarat bahwa menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya usaha-usaha yang berbau riba, ya, adalah bentuk menyempurnakan keimanan dan termasuk hak-hak yang dapat mewujudkan keimanan. Sama seperti menegakkan salat, menunaikan zakat, dan amal soleh yang lainnya. Karena sebelum ayat ini disebutkan ayat yang berhubungan dengan keharaman riba. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-282. Qala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi berupa hutang piutang ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditetapkan, faktubuhu, maka catatlah, tulislah. Kalau kita menghutang sesuatu kepada seseorang, maka catat, tulis baik-baik hutang itu. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaknya ada seorang pencatat, penulis yang baik, yang benar, ya, yang menuliskannya di tengah-tengah kalian. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, dan hendaknya si pencatat atau penulis itu tidak enggan ketika diminta untuk menuliskan catatan hutang sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu walyattaqillah rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Falyaktub, maka hendaknya ia menulis, wal yumlil, dan hendaknya orang yang menghutang mengimlakkan hutangnya, waliyattaqillah rabbahu, dan hendaknya ia bertakwa kepada Rabbnya, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan sampai mengurangi hutangnya sedikit pun. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adli. Jika orang yang berhutang itu dalam keadaan lemah akalnya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengimlakkannya, maka hendaknya ada di antara walinya yang membantu untuk mengimlakkannya dengan adil, dengan baik. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaknya mereka menetapkan 2 orang saksi min rijalikum, dari kalangan laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada'i. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita yang kalian ridhoi. An tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, supaya jika salah satunya lupa maka yang lainnya mengingatkannya. Wala ya'basy syuhada'u idza ma du'u, dan hendaknya para saksi itu tidak enggan ketika dipanggil untuk menjadi saksi. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan hendaknya
kalian tidak bosan untuk menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutang, baik kecil ataupun besar, hingga waktu yang telah ditetapkan. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamul lisyuhada'i wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan agar kalian tidak ragu, kecuali jika kalian melakukan perdagangan yang kalian jalankan secara tunai di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak kalian tulis. Qala wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid. Wa ashhidu, dan tetapkanlah saksi ketika kalian melakukan transaksi jual beli, dan jangan sampai yang mencatat, yang menulis, dan juga yang menjadi saksi saling menyulitkan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Jika kalian melakukan hal itu, maka sesungguhnya ini adalah merupakan kefasikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan segala sesuatu. Ayat yang ke-282 ini adalah ayat yang isinya memerintahkan kepada kita untuk mencatat soal hutang piutang dengan baik. Karena persoalan uang itu sangat sensitif, ya, sehingga harus betul-betul jelas, dan tentunya dalam rangka menghindari sistem riba. Dalam rangka menghindari sistem riba. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala ya man amantum billah wattaba'tum rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang amantum billah, mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ta'amaltum bidainin ila waqtin ma'lumin faktubuhu. Jika kalian melakukan muamalah berupa hutang piutang ila waqtin ma'lumin, hingga waktu yang diketahui, faktubuh, maka hendaknya kalian catat, kalian tulis. Tujuannya dalam rangka hifdhan lil mali, menjaga harta, wa daf'an lin niza, dan dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan. Karena tadi soal uang itu soal yang sangat sensitif, ya, apalagi dalam jumlah yang banyak. Kalau pinjam meminjam atau hutang menghutangnya itu hanya nilainya kecil, mungkin tidak terlalu butuh untuk dicatat, apalagi jika saling percaya. Tapi ketika jumlahnya besar, maka butuh untuk dicatat, ditulis, ya. Nah, tujuannya dalam rangka menjaga harta dan mencegah terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan. Nah, qala wal yakum bil kitabati rajulun aminun dhabitun. Kemudian hendaknya orang yang terpercaya, orang yang kuat ingatannya, menulis hutang ini. Wala yamtani'u man 'allamahu Allahul kitabata an dzalik. Dan jangan sampai orang yang telah Allah ajarkan, telah Allah berikan pengetahuan kepadanya dalam hal catat mencatat, tulis menulis, menahan diri dari menulis atau mencatat hutang. Wal yakum al-madinu bi imla'i ma 'alaihi minad dain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menghimbau bahwa orang yang berhutang
hendaknya mengimlakkan hutangnya. Berapa jumlahnya? Bahkan kalau perlu tanggal menghutangnya juga dicatat. Wal yuraqib rabbahu. Dan hendaknya diawasi atau ada yang mengawasinya. Wala yanqus min dainihi syai'an, dan jangan sampai ia mengurangi hutangnya sedikit pun. Ya. Jangan sampai ia mengurangi hutangnya sedikit pun. Ini kewajiban bagi orang yang menghutang. Ya. Dia harus tahu berapa jumlah uang yang dia pinjam dari saudaranya. Qala fa in kana al-madinu mahjuran alaihi litabdhirihi wa israfihi aw kana saghiran aw majnunan aw la yastati'u an nuthqa li kharsin bihi aw adami qudratin kamilatin 'ala al-kalam falyatawalla al-imla 'ala al-madin al-qa'imu bi amrihi. Kemudian jika pihak yang menghutangnya itu dalam keadaan mahjuron alaihi, dalam keadaan tidak bisa dipercaya, litabdhirihi wa israfihi, karena suka berlebihan, au kana saghiran au majnunan, atau karena masih kecil, atau karena gila, atau karena tidak bisa bicara dalam artian bisu, atau karena tidak punya kemampuan secara sempurna untuk berbicara, falyatawalla al-imla 'anil madin al-qa'imu bi amrihi, maka yang mengimlakannya adalah yang mewakilinya. Ya. Kalau yang menghutang itu tidak mampu bicara atau masih kecil atau ada hal-hal yang mencegah dia untuk bisa mengimlakan, maka ada orang lain yang membantu untuk mengimlakannya. Watlubu syahadata rajulaini muslimaini balighaini aqilaini min ahli al-adalah. Kemudian hendaknya mencari 2 orang saksi laki-laki dari kalangan muslim, keduanya baligh, berakal dan adil, bisa dipercaya. Fa illam yujad rajulan, jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, fatlubu syahadata rajulin wa imra'atain, maka cari ya saksi 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Jadi hutang itu ya etikanya atau adabnya ketika kita menghutang, 1 harus dicatat, harus ditulis. Ada seseorang yang kita percayai untuk apa? Mencatat hutang tersebut. Kita mengimlakannya. Tolong, Kang, tulis. Saya punya hutang sekian jumlahnya. Saya menghutang pada tanggal sekian. Lalu setelah itu ada saksi. Ya, ada saksi. 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Kalau seandainya kita yang menghutangnya nggak bisa mengimlakan karena kita nggak bisa ngomong, misalnya, maka bisa nyari bantuan ke saudara kita atau siapapun untuk ikut mengimlakan. Nah, hatta idza nasiyat ihdahuma dzakkaratha al-ukhra, sehingga kenapa mesti 2 orang? 2 orang laki-laki, atau kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita, agar apabila salah satunya lupa, maka yang satunya lagi mengingatkan. Bayangkan kalau seandainya saksinya 1 orang terus lupa. Ini jumlah uang yang dipinjam itu tidak sedikit, mencapai miliaran atau ratusan juta. Saksinya cuma 1 orang. Ini bisa jadi petaka. Terus lupa dia. Berapa jumlah uang yang pernah dipinjam? Ya. Kemudian tanggal berapa kejadiannya? Lupa. Oleh karenanya inilah hikmah mengapa diperintahkan untuk mendatangkan saksi berapa orang? 2 orang, sehingga kalau yang satunya lupa, maka yang satunya lagi akan mengingatkannya. Nggak mungkin lupa dua-duanya, insya Allah tidak mungkin. Ya, mesti ada yang ingat. Nah.
Qala wa 'ala syuhada an yujibu man da'ahum ila syahadah. Dan kepada para saksi dihimbau di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi panggilan ketika diminta untuk apa? Menjadi saksi. Wa 'alaihim ada'uha idza ma du'u ilaiha. Dan hendaknya mereka para saksi ini menunaikan kewajibannya sebagai saksi ketika diminta. Wala tamallu min kitabati dain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghimbau di ayat ini agar jangan sekali-kali kalian merasa bosan untuk mencatat apa? Hutang. Ya. Jangan merasa bosan untuk mencatat hutang. Kalau menghutangnya enggak pernah bosan, ya. Tapi giliran mencatatnya bosan. Wah, sedikit-sedikit kok disuruh mencatat, sedikit-sedikit disuruh mencatat. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita gemar, rajin menghutang, maka kita juga harus rajin apa? Mencatatkan hutang kita, karena itu tuntutan dan sangat berbahaya. Ya. Jadi la tamallu min kitabatid dain. Jangan sekali-kali kalian merasa bosan dari mencatatkan atau menuliskan hutang. Qalilan au katsiran, baik sedikit atau banyak. Ila waqtihi al-ma'lum, hingga waktu yang telah ditetapkan. Dzalikum a'dalu fi syar'illah wa hadyihi. Itu adalah merupakan hal yang seadil-adilnya yang terdapat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Wa a'zamu 'aunan 'ala iqamati syahadah wa adaiha. Dan hal yang dapat membantu untuk menegakkan syahadat, kesaksian, wa adaiha, dan menunaikannya. Wa aqrabu ila nafyi syak fi jinsid dain. Di samping itu, ini juga sesuatu yang bisa menghilangkan keraguan, ya, keraguan terkait dengan jenis hutang, wa qadrihi, dan kadarnya, nilainya, wa ajalihi, dan waktunya. Nah, jadi penting, ya, ada yang mencatat, ada catatan hutang, ada saksi. Nah, qala lakin in kanat al-mas'alatu mas'alata bai'in wa syira'in bi akhdhi sil'atin wa dab'i thamaniha fil hal fala hajata ila al-kitabah. Akan tetapi in kanat al-mas'alatu mas'alata bai'in wa syira'in, jika masalahnya masalah transaksi jual beli, maksudnya secara tunai, bi akhdhi sil'atin, mengambil barang dan menyerahkan uangnya, fil hal, secara langsung, fala hajata ilal kitabah, maka tidak butuh pencatatan, tidak butuh penulisan. Yang butuh pencatatan, butuh penulisan itu adalah apa? Hutang, ya. Yang kalaupun transaksi tidak dibayar secara apa? Tunai. Nah, ini yang butuh kepada pencatatan. Kalau transaksi yang sifatnya tunai, jual beli, seseorang ngambil barang, nyerahkan uang, maka ini tidak butuh kepada pencatatan dan penulisan. Untuk apa dicatat? Ya kan? Orang barangnya langsung dibawa dan uangnya langsung diserahkan. Ngapain dicatat lagi? Ngahambur-hamburkan buku. Ya. Menghambur-hamburkan pulpen untuk apa? Yang butuh dicatat itu adalah hutang piutang. Seseorang meminjam uang misalnya dengan jumlah tertentu kepada saudaranya, atau seseorang ngambil barang tapi bayarnya apa? Belakangan. Nah, ini semua yang butuh apa? Pencatatan. Ini yang butuh penulisan. Nah, qala wa yustahabbu al-ishhad ala dzalika man'an lin-niza' wasyiqaq. Kemudian dianjurkan untuk adanya saksi. Untuk adanya saksi, ya, dalam rangka mencegah terjadinya niza', terjadinya perselisihan, wasyiqaq, dan perbedaan, ya, perbedaan persepsi. Nah, qala wa minal wajibi 'ala syahidi wal katibi ada'u syahadah 'ala wajhiha wal kitabah kama amara Allah. Kemudian yang wajib bagi pihak yang ditunjuk sebagai saksi dan pihak yang ditunjuk sebagai penulis menunaikan kewajibannya, ya. Kalau saksi berarti persaksiannya, kalau menjadi penulis berarti apa? Tulisannya atau catatannya, dengan benar,
kama amarallah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh orang yang adil, ya, butuh orang yang terpercaya untuk dijadikan sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang yang selalu mencatat apa? Hutang piutang. Ya. Harus yang amanah. Kalau tidak amanah berbahaya, apalagi kalau orang yang gampang disogok, gampang disuap. Ya. Ini bisa berbahaya. Bisa mengurangi jumlah hutang yang seharusnya 250 juta jadi 150 juta. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, cari yang adil, yang profesional, yang amanah, yang jujur untuk dijadikan sebagai apa? Saksi dan pencatat atau penulis utang. Nah, dan diperintahkan bagi saksi dan bagi pencatat ini untuk menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya dengan baik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wala yajuzu li sahibil haqq wa man 'alaihil haqq al-idrar bil kuttab wasyuhud. Kemudian tidak boleh bagi orang yang memiliki hutang, ya. Orang yang memiliki hutang al-idrar bil kuttab wasyuhud, menimpakan mudarat, kejelekan kepada al-kuttab, pihak yang dipercaya sebagai pencatat, wasyuhud, dan pihak yang ditunjuk sebagai apa? Saksi. Wa kadzalika la yajuzu lil kuttab wasyuhud an yudaru biman ihtaja ila kitabatihim wa syahadatihim. Demikian juga sebaliknya, pihak yang ditunjuk sebagai pencatat dan sebagai saksi tidak boleh memudaratkan, menebar mudarat, ya, kepada orang yang membutuhkan catatannya dan membutuhkan apa? Persaksiannya. Makanya tadi disampaikan bahwa harus orang yang adil, harus orang yang terpercaya, harus orang yang jujur, harus orang yang amanat. Ya. Wa in tafa'alu ma nuhitum anhu fa innahu khurujun an ta'atillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menyinggung, ya, menegaskan bahwa jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka itu berarti masuk dalam kategori keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang perlu untuk ditambahkan di sini, kalau transaksi jual beli, ya, kalau transaksi jual beli yang sifatnya langsung atau tunai, maka ini sesungguhnya tidak wajib ada saksi, ya, tidak wajib ada saksi. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kali melakukan transaksi tidak ada saksi. Nah, tidak ada saksi. Misalnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor unta, ya, dari seorang laki-laki secara tunai langsung, tidak ada saksi di situ. Nah, jadi tidak butuh saksi kalau melakukan transaksi secara apa? Tunai, secara langsung, dan tidak butuh juga untuk di apa tadi? Dicatat. Tidak butuh dicatat. Tidak juga membutuhkan apa? Saksi. Yang membutuhkan pencatatan, yang membutuhkan saksi, ini transaksi dalam bentuk hutang piutang. Nah, wa akibatu dzalika halatun bikum, dan akibatnya akan menimpa kalian. Wa khafullahu fi jami'i ma amarakum bihi. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan-urusan kalian atau dalam segala hal yang telah Allah perintahkan kepada kalian, ya, fi jami'i ma amarakum bihi wa nahakum anhu, dan dalam segala hal yang Allah Subhanahu wa taala telah larang kalian. Wa yu'allimukumullah jami'a ma yasluhu dunyakum wa ukhrakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian tentang segala hal yang dapat memberi kemaslahatan bagi kalian dalam urusan dunia kalian dan juga dalam urusan akhirat kalian. Ayat ini, ya, wattaqullah,
dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari atau memberikan pengetahuan kepada kalian, menjadi dalil bahwa salah satu sebab di mana kita dapat ilmu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain belajar. Belajar tentu ya, menghafal iya, mencatat juga demikian, tapi juga harus didukung dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu. Ini dalilnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Nah, jadi tidak soal selalu menghafal atau mencatat ya. Namun juga butuh kepada ketakwaan, rasa takut ya yang ada dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Fala yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum. Tidak ada satupun yang luput bagi Allah dari urusan kalian. Wa sayujazikum 'ala dzalika, dan Allah akan membalas kalian akan hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-283, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi u'tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wa la taktumu asy-syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam keadaan safar kemudian melakukan transaksi hutang piutang, kalian berhutang, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati ada seorang yang menulis mencatatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, farihanum maqbudah, maka harus ada barang yang menjadi tanggungan, dalam artian jaminan. Maqbudah, yang dipegang oleh orang yang dihutangi. Jadi kalau kita melakukan safar ke satu tempat, kemudian berhutang, ya, kita menghutang kepada seseorang, kita tidak mendapati ada yang bisa mencatat hutang kita, maka syariatnya adalah harus ada jaminan. Ya, harus ada jaminan, ada barang yang dijadikan sebagai apa? Tanggungan, jaminan yang dipegang oleh orang yang dihutangi. Nah, fa in amina ba'dukum ba'dha. Namun jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lainnya, falyu'addil ladzi u'tumina amanatahu, maka hendaknya orang yang dipercaya itu menjalankan amanatnya dengan baik. Kalau saling percaya tidak apa-apa, tidak ada yang mencatatnya. Namun harus benar-benar menjalankan apa? Kepercayaan tersebut. Ya. Karena kepercayaan itu sesuatu yang mahal harganya, apalagi di zaman sekarang ketika banyak orang yang cenderung berkhianat, ya. Nilai sebuah kepercayaan itu menjadi mahal. Bahkan kalaupun dihargakan itu sulit untuk dihargakan. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang khianat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari seseorang, maka harus kita jaga kepercayaan tersebut dengan baik. Ya. Jadi transaksi dengan modal saling percaya, ini hal yang dibenarkan oleh syariat, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Nah, waliyattaqillah rabbahu, dan hendaknya bertakwa kepada Allah Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan jangan sekali-kali kalian menyembunyikan asy-syahadah, persaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu athimun qalbuhu, maka sesungguhnya hatinya itu telah melakukan dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
tafsiran dari ayat ini, qala wa in kuntum musafirin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekaligus memberitahukan kepada kita, in kuntum musafirin, jika kalian dalam keadaan safar, melakukan sebuah perjalanan, walam tajidu may yaktubu lakum, dan kalian tidak mendapati ada seseorang yang dapat mencatatkan hutang kalian, fadfa'u ila sahibil haq syai'an, maka serahkanlah kepada orang yang dihutangi, ya, sesuatu, yakunu indahu dhamanan, yang menjadi jaminan, lahiqahu ila an yaruddal madin ma alaihi min ad-dain, yang ia bawa, ya, hingga waktu pengembalian apa? Hutang. Nah, jadi ketika kita melakukan safar, kemudian kita melakukan transaksi dengan sistem menghutang, dan kita tidak mendapati ada orang yang bisa mencatat hutang kita, maka hendaknya kita serahkan sesuatu dari barang kepada orang yang kita hutangi sebagai apa? Jaminan, yang kemudian barang yang dijaminkan itu dibawa oleh orang yang kita hutangi hingga kita mengembalikan hutang itu kepadanya. Nah, fa in wathiqa ba'dukum bi ba'dhin fala haraja fi tarkil kitabah wal ishhad war rahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita di ayat ini bahwa jika sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling percaya, maka tidak ada dosa ketika tidak saling mencatat. Tidak ada dosa ketika tidak ada catatan, tidak ada saksi, bahkan tidak ada jaminan pun tidak apa-apa, tidak jadi dosa. Ya. Ini kalau sekali lagi apa? Modalnya saling percaya. Nah, tentunya biasanya dengan orang yang betul-betul kita tahu, ya, luar dalamnya. Kalau dengan orang yang selewat, ya, baru kita kenal, maka butuh adanya pencatatan, butuh adanya saksi, ya, dan jaminan. Nah, rahan. Wa yabqa ad-dain amanatun fi dhimmatil madin. Dan hutang itu akan tetap menjadi sebuah amanat yang ada pada orang yang berhutang. Wa alaihi ada'uhu, dan wajib baginya untuk membayarnya. Wa alaihi an yuraqiballah fala yakhunu sahibahu, dan hendaknya orang yang berhutang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhunu sahibahu, tidak boleh baginya untuk khianat terhadap sahabatnya, terhadap orang yang dihutanginya. Fa in ankara al-madin ma alaihi min dainin wa kana hunaka man hadara wa syahida fa alaihi an yadhhar syahadatahu. Fa in ankara al-madin, jika orang yang berhutang itu mengingkari hutangnya karena sudah sangat lama, ya, kemudian orang yang berhutang ini mengingkari hutangnya. Wa kana hunaka man hadara wa syahida, namun ada orang yang pada saat dia menghutang hadir dan menyaksikan, fa alaihi an yadhhar syahadatahu, maka yang menyaksikan itu hendaknya menampakkan apa? Persaksiannya. Wa man akhfa hadhihi syahada, dan barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya itu, fahuwa sahibu qalbin ghadirin fajirin, maka dia adalah orang yang hatinya penuh dengan khianat dan kejahatan. Nah, wallah al-muttali'u 'ala as-sarair, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mengetahui segala hal yang tersembunyi, al-muhitu ilmihi bikulli umurikum, yang ilmunya meliputi segala perkara yang menyangkut urusan kalian, wa sayuhasibukum ala dzalika, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian atas itu semua. Nah, jadi di ayat yang ke-283 ini ada tambahan faidah buat kita, bahwa kalau kita melakukan safar, kemudian melakukan transaksi secara tidak tunai dalam artian menghutang, ya, dan tidak ada pihak yang dapat mencatatnya, maka kita harus memberikan sebuah jaminan,
ya, menyerahkan barang apapun itu kepada orang yang kita hutangi. Nah, dan di ayat ini juga disebutkan salah satu faidah, salah satu hikmah mengapa harus ada pencatatan, ya, mengapa harus ada saksi, dan mengapa harus ada jaminan. Ya. Di antara hikmahnya adalah ketika pihak yang berhutang itu mengingkari hutangnya. Ketika ada pencatatan, maka dia tidak bisa lagi mengingkari hutangnya. Ketika ada saksi juga tidak bisa mengingkari hutangnya. Dan ketika ada jaminan juga tidak bisa mengingkari hutangnya. Jadi banyak hikmahnya, dan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mengandung hikmah yang sangat besar bagi kita, terlepas dari apakah kita mengetahui setiap hikmah itu atau tidak. Namun setidaknya ketika kita tahu, ya, sebagian dari hikmahnya, maka ini akan semakin menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa tidak ada satu syariat pun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk kemaslahatan kita. Ya, untuk kemaslahatan kita, baik maslahat kita dalam urusan dunia ataupun lebih-lebih untuk kemaslahatan kita dalam urusan akhirat. Nah, jadi kewajiban kita semua hanya sami'na wa ata'na, dan jangan sampai menganggap berat, ya, apapun yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang syariatnya harus melakukan pencatatan, maka catat. Ya, catat dengan baik. Nah, jangan merasa bosan, dan jangan menganggap remeh, karena tidak ada satu syariat pun, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat remeh. Ya, semuanya penting bagi kita semuanya. Nah, qala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ke-284, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kalian menyembunyikan sesuatu dalam diri kalian, jika kalian menampakkan sesuatu dalam diri kalian atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian atas semua itu. Fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, dan akan mengazab, memberikan hukuman kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah mengingatkan kepada kita bahwa milik Allah kerajaan langit dan bumi, tidak ada serikat di antara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada syirikat. Ana agnas syuraka anis syirki. Aku tidak membutuhkan syirikat. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, asyraka ma'i fihi ghairi, kemudian ia menyekutukan aku, membuat sekutu, ya, membuat sekutu denganku dalam amalan solehnya itu, maka taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya, syirikatnya. Nah, jadi Allah lah yang merajai langit dan bumi. Wa ma fihima mulkan wa tadbiran wa ihatatan. Wa ma fihima, dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, apa yang ada di antara keduanya. Mulkan, dialah Allah yang merajai, wa tadbiran, dialah Allah yang mengatur, wa ihatatan, dialah Allah yang meliput segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang luput baginya. Wa ma tadharuhu mimma fi anfusikum aw tukhfuhu fa innallaha ya'lamuhu. Wa ma tadharuhu, apapun yang kalian tampakkan, mimma fi anfusikum, yang ada dalam diri kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini hal yang patut untuk kita ingat selalu. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Ya, sekalipun kita bisa menyembunyikannya dari orang lain, namun kita tidak bisa menyembunyikannya dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Nah, sayuhasibukum bihi, Allah dia pasti akan menghisab kalian.
faya'fu amman yasha. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberi maaf siapa saja yang dikehendakinya, wa yu'akhidhu may yasha, dan akan menghukum siapa yang dikehendakinya. Wallahu qadirun ala kulli syai. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qad akrama Allahul muslimin ba'da dzalika fa'afa an hadisin nafsi wa khataratil qalbi. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum muslimin setelah turunnya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala sesuatu yang terbetik dalam hati, ya, dan segala sesuatu yang ada dalam jiwa, malam yatba'ha kalamun au amal, selama tidak direalisasikan oleh ucapan atau oleh perbuatan. Jadi secara hukum ya, ayat ini dihapus. Nah, Allah mengampuni segala sesuatu yang terbetik dalam hati kita selama hal itu tidak kita ucapkan dan tidak kita buktikan dalam bentuk apa? Amal. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, tidak akan menghisabnya. Nah, kama tsabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena kalau ngelihat dohir dari ayat ini jelas ya bahwa Allah akan menghisab segala sesuatu, baik yang kalian tampakkan atau yang kalian apa? Sembunyikan. Yang kalian sembunyikan maksudnya yang tersimpan di dada kita. Allah akan hisab. Namun ini ternyata tidak ya dimansuh dengan adanya hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang tersimpan di dalam dada kita selama tidak diucapkan dan selama tidak ditampakkan dalam bentuk perbuatan, maka tidak akan ada hisabnya. Nah, dan ayat ini juga ketika awal mula turun membuat para sahabat keberatan hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.